Sudah lolos seleksi P3K tahap 2, tapi bingung kapan SK turun dan NI ditetapkan. Hati-hati, banyak info simpang siur beredar. Dalam video ini, kita bongkar jadwal resmi penetapan nomor induk P3K dan penerbitan SK. Lengkap dari sumber terpercaya, jangan sampai ketinggalan. Setelah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 2, peserta tidak langsung aktif bekerja atau menerima gaji. Ada tahapan penting yang harus dilewati, yaitu penetapan nomor induk dan penerbitan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nomor induk P3K adalah nomor resmi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai identitas kepegawaian P3K. Tanpa NI, status kepegawaian peserta belum sah dan belum bisa diproses untuk penggajian atau pemberian tunjangan. Sedangkan surat keputusan adalah dokumen resmi dari instansi tempat peserta ditempatkan. SK menjadi dasar hukum yang mengesahkan penempatan dan tanggal mulai kerja P3K. SK ini juga menentukan hak dan kewajiban pegawai, termasuk masa kerja dan lokasi penempatan. Menurut ketentuan di laman SSC, ASN, BKN, dan Peraturan BKN Nomor 1. Tahun 2019, penetapan NI dilakukan setelah peserta mengisi daftar riwayat hidup dan dokumennya dinyatakan lengkap dan valid oleh verifikator. Jadi proses ini sangat krusial. Tanpa NI dan SK, peserta tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai aktif meskipun sudah lulus seleksi. Pastikan semua berkas lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan agar tidak tertunda dalam proses penetapan. Setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2 diumumkan secara resmi, proses berikutnya adalah tahapan pengisian daftar riwayat hidup, verifikasi dokumen, hingga penetapan nomor induk P3K dan penerbitan SK. Ini merupakan tahap administratif yang sangat penting untuk mengaktifkan status kepegawaian peserta yang lulus. Berdasarkan jadwal sementara yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan juga dikutip dari portal resmi SSK ASN, berikut ini adalah alur jadwal lengkap yang harus diperhatikan peserta P3 tahap 2 tahun 2025. 1. Pengisian DRH dan upload dokumen. Umumnya dibuka 7-14 hari setelah pengumuman kelulusan. Peserta wajib melengkapi biodata dan dokumen seperti ijazah, KTP, NPWP, surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya. 2. Verifikasi dan validasi oleh instansi. Setelah DRH diunggah, pihak instansi dan verifikator BKN akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Proses ini bisa memakan waktu hingga 2 minggu. 3. Penetapan NIP 3K oleh BKN. Jika dokumen telah diverifikasi, BKN akan menetapkan nomor induk P3K. Biasanya dilakukan dalam waktu 7-14 hari setelah verifikasi selesai. 4. Penerbitan SK oleh instansi. Setelah NI keluar, instansi tempat P3K ditempatkan akan mengeluarkan SK pengangkatan. Inilah dokumen resmi yang menentukan tanggal mulai bekerja dan hak pegawai. Catatan penting, jadwal ini bisa berubah tergantung kesiapan masing-masing instansi. Jadi peserta disarankan untuk terus memantau website sscasn.gov.bkngo.id dan portal resmi instansi yang dilamar. Setelah pengumuman kelulusan dan proses pengisian DRH selesai, banyak peserta P3K sering merasa was-was karena proses penetapan NI dan penerbitan SK bisa mengalami keterlambatan. Padahal, surat keputusan sangat penting karena menjadi dasar legal untuk mulai bekerja dan menerima gaji serta tunjangan. Agar SK Anda tidak terlambat, berikut beberapa tips penting yang harus diperhatikan. 1. Lengkapi dokumen dengan teliti dan cepat. Begitu DRH dibuka, segera isi data dan unggah dokumen yang diminta. Jangan menunda hingga mendekati batas waktu. Pastikan file yang diunggah tidak buram, sesuai format, dan ukurannya sesuai ketentuan, biasanya PDF maksimal 1 MB. 2. Gunakan dokumen yang legal dan valid. Pastikan semua dokumen seperti ijazah,
KTP, NPWP, dan surat pernyataan resmi dan bisa diverifikasi. Kesalahan seperti typo nama atau tanggal lahir bisa menyebabkan verifikasi tertunda. 3. Pantau informasi instansi secara berkala. Jangan hanya bergantung pada SSC ASN. Banyak instansi mengumumkan jadwal dan info tambahan melalui website resmi BKD atau media sosial mereka. Pastikan Anda tidak melewatkan pengumuman penting. 4. Jaga komunikasi dengan sesama peserta. Bergabunglah dalam grup-grup resmi atau komunitas peserta P3K agar tidak tertinggal informasi teknis, seperti jika ada dokumen tambahan yang diminta instansi. 5. Cek email dan SSC ASN secara rutin. Kadang pemberitahuan penting seperti permintaan perbaikan dokumen dikirim lewat email atau muncul di dashboard SSC ASN Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses penetapan NI dan penerbitan SK akan berjalan lebih lancar dan tepat waktu. Ingat, keterlambatan SK bisa berdampak pada keterlambatan gaji dan pengaktifan status pegawai. Sebagai bonus, kami berikan tips penting agar Anda tidak lagi ketinggalan informasi seperti pengumuman NI, SK, atau pemberkasan P3K. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengaktifkan notifikasi resmi dari kanal yang terpercaya, seperti 1. Portal SSC ASN BKN, aktifkan notifikasi browser saat mengunjungi situs resmi ini. 2. Akun media sosial resmi instansi Instagram, Facebook, Twitter, ikuti akun Kemenpan RB, BKN, dan instansi yang Anda lamar. 3. Gabung grup Telegram atau WhatsApp, resmi P3K atau ASN. Banyak instansi kini menggunakan platform ini untuk menyebarkan informasi. 4. Langganan YouTube channel ini. Karena kami akan terus update info P3K dan CPNS hari itu juga, lengkap dan terpercaya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda tidak perlu lagi khawatir ketinggalan info penting dan bisa fokus menyiapkan diri menjadi ASN yang profesional. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe agar tidak ketinggalan info penting seputar P3K dan CPNS lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.